tetapi ini diucapkan oleh teman-teman para arkeolog ya. Dia katakan bahwa Maros itu the city of arkeolog. Di Maros ditemukan juga lukisan tertua saya anggap di dunia. Karena dulu kan yang mengklaim lukisan tertua ada di Spanyol 15.000. Sedangkan di Maros saat ini, di kawasan Kars, Maros Pangkep ini, ditemukan lukisan tertua 42.000 tahun yang lalu. Di waktu itu Maros di angka pertumbuhan ekonomi hampir kedua terbawah, minus 10% baca. Ya alhamdulillah di tahun ini pertumbuhan ekonomi Maros itu sudah 9,35% dan itu sudah peringkat kedua tertinggi di Sulawesi Selatan. The City of Arkeolog. Seperti julukannya, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi primadona bagi para arkeolog. Geopark Maros menyimpan begitu banyak jejak prasejarah dan warisan budaya. Kawasan Kars dengan kompleks batuan yang berumur sekitar 500 juta tahun di sana pun juga menjadi bukti terbentuknya Pulau Sulawesi. Dengan keindahan alam dan nilai arkeologi yang menakjubkan, maka tak heran jika Geopark ini masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark 2023. Kini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros juga mulai membaik. Laju perekonomian di sana meroket menjadi peringkat kedua yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Pencapaian ini tentu tak lepas dari peran Bupati Kabupaten Maros Chaidir Syam yang tak hilang semangat memajukan tanah kelahirannya. Nah, sahabat Kompas.com, sudah ada Bapak Bupati Maros, Bapak Chaidir Syam. Halo Bapak, selamat malam. Halo Mbak Ca, selamat malam. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, ini agak flu dikit nih. Agak flu dikit, nggak apa-apa. Cuaca. Jadi serak-serak basah Pak. Ya Mbak. Oke, Bapak terima kasih sudah hadir di studio Kompas.com. Jauh-jauh dari Maros ke Jakarta, khusus untuk agenda bersama kami Pak atau? Iya, ini agenda utama nih untuk Kompas. Jadi tersanjung saya Pak. Oke, jadi Bapak dari Kabupaten Maros Pak. Ya. Beberapa teman-teman Kompas.com mungkin masih ada yang belum familiar Pak dengan Kabupaten Maros gitu ya. Kalau saya sih sudah tahulah dari provinsi mana. Mungkin kita tes boleh Pak? Dari mas-mas belakang kamera ini. Kita tanya boleh ya Pak ya? Jadi mas-mas tahu nggak Kabupaten Maros nih dari provinsi mana? Gimana dia? Sulawesi. Sulawesi apa? Selatan. Oh iya, banyak yang tahu ternyata Pak. Iya Mbak, ya saya selalu pernah ada sampein ke saya. Boleh, gimana tuh Pak? Pak Chaidir, Maros itu di mana? Saya tanya, itu udah pernah ke Sulawesi Selatan? Udah sering Mbak. Nah, aduh, itu kalau ke Sulawesi Selatan pasti ke Maros. Karena apa? Karena bandaranya ada di Maros. Oke, berarti Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin itu letaknya ada di Kabupaten Maros, di Maros Bocah. Oke, saya ke sana tapi disebutnya kayaknya Maros Makassar, tetap ada Maros. Mendarat di Maros di Makassar. Bandara Sultan Hasanuddin di Maros di Makassar. Oke, jadi udah ada announce-nya gitu. sebenarnya ya, cuman mungkin banyak Ya, yang belum sadar itu adalah Kabupaten Maros. Oke, nah kita tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau lebih kenal sama Bapak nih, boleh Ya, dong? Baca. Boleh. Nah, Bapak ini kan asli Maros ya, sorry Pak. Iya, Asli alhamdulillah Maros saya dari kecil. mulai TK, SD, SMP, SMA di Maros Baca. Oke. Orang tua saya juga ASN di Maros. Oke, berarti Kedua-duanya. asli Maros dan Bapak ini kalau perjalanan politiknya sudah dari 2009 menjadi anggota DPRD Kabupaten Maros, betul ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Baca. Dan di 2021 dilantik menjadi bupati. Itu apa Pak awalnya kenapa Bapak mau terjun ke politik? Mungkin boleh ceritakan. Iya, Bocah. Jadi memang di awal karir saya selepas kuliah, alhamdulillah ini karena saya ini alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wah, sama Pak kita Pak. Ilmu pemerintahan. Oke. Saya ilmu pemerintahan. Jadi dari awal di kampus itu dan lepas dari kampus, ya karena kami ini jurusan ilmu politik pemerintahan, ya terjun di dunia politik. Ya masuk di partai, itu waktu itu di Partai Amanat Nasional sampai saat ini. Dan alhamdulillah di 2009 itu masuk di DPRD.
Itu ada pergantian antar waktu itu karena kan waktu pemilu di 2009 itu harus nomor urut. Jadi saya dulu nomor 2, tapi ada pergantian PAW dan setelah itu alhamdulillah periode berikutnya terpilih lagi, periode berikutnya alhamdulillah terpilih lagi sampai 4 periode. Ya, dan pernah menjadi ketua DPRD di Kabupaten Maros. Wih, keren banget sampai akhirnya terjun untuk jadi bupati ya Pak Ya, ya. alhamdulillah. Berarti kalau Bapak nih tipe-tipe udah tahu nih sukanya apa, sukanya ilmu sosial dan politik, terjunnya juga di situ. Karena banyak Pak anak muda jurusannya apa, kerjanya apa, tapi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, semuanya bisa. Iya. Ya, tergantung dari kita lihat potensinya aja. Ya, berarti Bapak emang sudah passion politik dan sosial, makanya terjun ke politik ya Pak. Nah tadi kan Bapak memang asli dari Maros. Iya. Dari kecil tadi ya disebutkan, kira-kira apa Pak yang mau Bapak perbaiki gitu kan? Bapak pasti kan merasakan betul tinggal atau menjadi masyarakat Maros gitu ya. Jadi begitu Bapak jadi bupati, kira-kira apa yang ingin diperbaiki Pak? Iya, saya mulai dari kecil itu sangat bangga dengan kabupaten saya. Ya, saya anggap bahwa Maros ini adalah kabupaten yang sangat eksotik lah. Sangat eksotik, dia punya pemandangan alam, punya lengkap di Maros. Wilayah kami ada pegunungannya, ada daratan, juga ada pesisirnya. Walaupun kami tidak punya pulau, tapi Maros punya pesisir pantai. Ada 3 kecamatan bentangannya di pesisir pantai tersebut. Ya, sekitar 4 lah kecamatan. Ada Marusu, ada Maros Baru, ada Bonto, dan Lauk punya daerah pesisir. Ya, itu yang membuat saya sebagai anak Maros ini sangat senang berada berkiprah di Kabupaten Maros. Jadi apa Pak kira-kira yang mau diperbaiki? Mungkin ada juga, pokoknya kalau saya jadi bupati, saya mau Maros, itu apa tuh Pak? Saya mau Maros jadi apa atau apa yang diperbaiki Pak? Ya, alhamdulillah ini karir saya baca ini karena ya Allah ini mentakdirkan saya mulai bisa berbuat ini di tahun 2009 ketika menjadi anggota legislatif DPR. Ya, kita berharap bahwa proses pembangunan di Kabupaten Maros sebagai daerah penyangga Kota Makassar, jadi selatan itu Kota Makassar dia adalah ibu kotanya. Ini menjadi kabupaten yang bisa juga menyumbangkan berbagai prioritas pembangunannya. Ya, termasuk misalnya kalau ya berbatasan dengan Makassar sebagai ya sektor jasa, kemudian transportasi, kemudian juga berbagai prioritas pembangunan. Karena wilayah kami di Maros ini terus terang hampir 50% juga masuk di wilayah Balai Taman Nasional. Jadi wilayah hutan yang perlu kita pelihara dan kita jaga. Jadi sektor pendapatan masyarakat Maros juga hampir juga sebagian besar di pertanian. Ya, saat ini memang sampai saat ini karena kami adalah daerah penyangga, maka sektor jasa juga kembali menjadi sektor yang memang tumbuh dengan pesatnya. Misalnya sektor pemukiman, ya sama kan kalau Jakarta ini, Tangerang, Bekasi, kadang-kala kerja di Jakarta, tapi tidurnya di Tangerang, di Bekasi atau di Bogor. Nah, ini sama dengan ini akhirnya Maros juga menjadi sektor tersebut penyangga Kota Makassar. Ya, ini yang kita lakukan saat ini dan terkhusus di sektor pariwisata di lingkungan. Ya, alhamdulillah Kabupaten Maros baru-baru saja mendapatkan penghargaan dari UNESCO Global Geopark sebagai kawasan kars ya terbesar dan terindah kedua di dunia. Waduh, jadi mau explore ke sana. Karena boleh. ke Makassar cuma transit Pak. Udah nginjek Maros sih, tapi belum tahu Maros ya. Berarti rumah di daerah Maros sudah cukup tinggi harganya Pak ya, karena kan banyak yang akhirnya tinggalnya di sana untuk kalau kerja di Makassar. Iya,
tingkat hunian lumayan besar sekarang saat ini. Tapi kalau dibilang rumah, ya kami penyangga, ya masih bisa lah beberapa pembangunan rumah buat warga-warga kita yang memang masih butuh perumahan subsidi, masih terjangkau di Kabupaten Maros. Oke, luar biasa Pak, terindah ya. Oke, kita mungkin lanjut Pak. Saya sempat nge-stalk Instagram Bapak nih. Iya, iya. Bapak kan cukup aktif ya. Aktif banget. Gen Z banget nih. Oke, Bapak pernah bilang kalau Maros itu adalah kota arkeolog. Ini apa Pak maksudnya Pak? Iya, jadi sebenarnya bukan saya yang bilang, tetapi ini diucapkan oleh teman-teman para arkeolog. Ya, dia katakan bahwa Maros itu the city of arkeolog. Ya, artinya apa? Bahwa di Kabupaten Maros ternyata teman-teman arkeolog ini menemukan berbagai temuan-temuan sejarah, temuan-temuan peradaban yang ada di Kabupaten Maros. Ya, misalnya, ya di Maros ditemukan juga lukisan tertua ya saya anggap di dunia. Karena dulu kan yang mengklaim lukisan tertua dari Spanyol 15.000. Sedangkan di Maros saat ini, di kawasan Kars Maros Pangkep ini, ditemukan lukisan tertua 42.000 tahun yang lalu. Artinya kan lebih tua dari Spanyol kan. Kemudian di Maros juga ditemukan DNA tertua ya 7.000 tahun yang lalu. Itu di Liang Paning di Kecamatan Malawa. Ini beberapa teman-teman sejarah ini yang dianggap sebagai teman-teman arkeolog. Ini adalah teman-teman yang harus menjadi sejarah atau peradaban dunia kita. Makanya teman-teman arkeolog mengatakan the city of arkeolog. Wih, keren juga ya Pak. Berarti memang banyak barang-barang purba yang ditemukan gitu ya di Kabupaten Maros. Ya, artinya kalau teman-teman sejarah, teman-teman purbakala juga ada di Kabupaten Maros. Ya, dengan gugusan Kars yang terpanjang, terpanjang kedua di dunia, kawasan Kars. Ini kawasan Kars 2 kabupaten baca, Maros dan Pangkep. Dan di dalam kawasan Kars itu ada banyak sejarah lah, ada banyak fauna, ada banyak flora dan fauna yang ada di kawasan geopark tersebut. Berarti ada Kars terbesar di kedua ya, di dunia ya. Iya. Memang ada di 2 daerah. Salah satunya masuk di Maros itu. Ya, di Maros. Berarti jadi wisata sejarah juga ya Pak ya? Ya, selain wisata sejarah, juga wisata yang cantik untuk lingkungan lah. Jadi kami di sana ada kampung, ada dusun namanya Dusun Ramang-Ramang. Ya ini di sana ini menjadi tempat wisata yang alhamdulillah sekarang jadi tempat wisata dunia lah, karena banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik mancanegara maupun lokal sendiri. Wih, keren. Ya, Bocah harus ke sana dong explore. Saya menunggu undangan Pak ini. Saya cuma menunggu undangan. Siap-siap. Beres-beres berangkat Pak. Nah, sahabatkompas.com nggak cuma arkeolog gitu ya Pak. Ternyata Maros ini juga punya geopark nasional. Iya. Maros Pangkep ya Pak ya, GNMP yang sudah diakui oleh UNESCO. Iya. Itu di mana Pak? Ya, alhamdulillah ini baru-baru lah, Mas. Kalau Bocah dengar kabar gempa Maroko, itu pas kejadian gempa Maroko, kami berada di sana untuk menerima penghargaan Geopark Maros Pangkep ini. Jadi memorable banget Mas. Jadi ini banget ya. Waktunya gampang diingat. Iya, jadi gempa Maroko yang terjadi di Marrakesh. Itu. Tapi inilah perjuangan untuk meraih geopark tersebut. Kami bersama 4 geopark baru yang ada di Indonesia. Ada Raja Ampat, ada Kawah Ijeng, kemudian Merangin, dan kawasan geopark Maros Pangkep. Ini kami 4 geopark baru yang ditetapkan menjadi member Global Geopark UNESCO. Keren. Makanya Maros itu juga ada sebutannya apa? The Island of Butterfly atau apa ya Pak? Iya. Karena ada penangkaran. The Kingdom of Butterfly. The Kingdom of Butterfly. Ya. Itu banyak banget kupu-kupu di sana Pak. Ya, jadi di sana juga ada air terjun, namanya air terjun Bantimurung. Dulu ada temuan walasai bahwa ternyata
spesies kupu-kupu terbanyak juga ada di Kabupaten Maros di Bantimurung ini. Jadi kawasan Bantimurung artinya itu biasa dikenal sebagai the Kingdom of Butterfly. Wih, itu jadi tempat wisata Wisata juga selain tadi yang ramang-ramang, ada Bantimurung, kemudian ada telapak tangan sejarah dengan kawasan, ya mungkin kalau kawasan namanya ya Kars ya, ya Kars di situ di Leang-Leang juga ada di Maros. Oke, nah tadi Bapak udah mention tentang Ramang-Ramang ya Pak, itu memang identik banget dengan Maros gitu. Desa wisata Ramang-Ramang masuk dalam 75 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023. Nah, kalau di sana itu daya tariknya apa Pak yang membedakan gitu ya dari desa-desa wisata lainnya? Ya, alhamdulillah Kementerian Pariwisata juga baru-baru memberikan penghargaan bahwa desa wisata Ramang-Ramang ini masuk di 75 desa wisata terbaik di Indonesia. Dari 4.000 desa wisata, Mbak. 4.000? Jadi 4.000 lebih desa wisata yang masuk dalam penilaian IDWI, ya Desa Wisata Indonesia. Alhamdulillah Ramang-Ramang ini masuk 75 besar. Dari 75 besar, ya Ramang-Ramang ini masuk menjadi nomor 5. Ya di kategori pengunjung yang lingkungannya yang di Indonesia ini. Jadi inilah yang membuat kami bersyukur bahwa pemerintah ini memberikan apresiasi yang baik kepada tempat wisata kami di Kabupaten Maros. Berarti kalau udah dapet anugerah ADWI, ini berarti kan sudah paket lengkap nih Pak. Mulai dari apa? Keunikan. Siap. Ada. Ada. Budaya. Ada di sana, kuliner sampai ke kualitas akomodasi. Iya. Ya, itu kan menjadi aspek penilaian juga ya Pak. Nah kalau untuk akses ke sana itu gimana Pak? Mungkin biar teman-teman kompas.com tahu. Ya inilah yang terbaiknya tempat wisata kami ini Ramang-Ramang. Karena nggak jauh. Jadi kalau misalnya teman-teman dari bandara bisa 30 menit sudah tiba di tempat wisata tersebut. Dan ini yang menjadi daya tarik. Yang kedua, daya tariknya bahwa Ramang-Ramang ini sekarang ini juga sebagai tempat perjuangannya. Kalau orang katakan perjuangan terhadap lingkungan hidup. Ya alhamdulillah di Ramang-Ramang ini juga ada salah satu ya masyarakat saudara kita ini mendapatkan penghargaan Kalpataru. Ya Kalpataru saudara Iwan Dento itu Kalpataru adalah penghargaan terhadap tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidupnya. Kemudian kami juga masuk 5 besar di Proklim program lingkungan yang lestari ya di Ramang-Ramang ini. Jadi ya insya Allah Ramang-Ramangnya menjadi tempat wisata yang baiklah untuk dikunjungi. Jadi penasaran saya Pak, itu sebenarnya kalau kita transit lama di bandara yang ada di Maros, udah bukan bandara di Maros, bandara Sultan Hasanuddin, bisa lah ya misalkan transit 5 jam kita mampir ke. Boleh Pak. Itu aksesnya kan tadi dekat gampang dan mudah ya kan ya. Nanti saya coba ya Pak. Boleh. Saya kabarin, Bapak saya mau ke Ramang-Ramang gitu. Boleh aja. Oke, nah ternyata nggak cuman ngandelin pariwisata, sahabat kompas.com, Maros juga ternyata daerah yang kaya sumber daya alamnya ya Pak ya. Kalau saya lihat nih di berita beberapa hari lalu, PJ Gubernur baru panen cabai. Terus di pesisir Bapak juga sempat bagi-bagi bantuan alat tangkap kepiting untuk nelayan. Mungkin boleh Pak diceritakan gimana sumber daya alam yang ada di sana? Ya alhamdulillah lah. Maros ini dengan luas wilayah 1.000 km Sangkar itu punya potensi yang luar biasa. Jadi kami punya daerah pegunungan. Ya di pegunungan, sektor pertanian ada di situ termasuk ya bagaimana tadi misalnya nanam cabai, tanam sayuran, dan sektor perkebunan yang ada di Kabupaten Maros. Kami juga punya pesisir, ya tambak-tambak itu. Jadi tadi ada pemberian
alat tangkap kepada para nelayan yang juga memang menjadi aktivitas dari para masyarakat yang ada di daerah pesisir. Itu Mbak Ocha. Jadi Makanya didukung banget ya Pak ya. ya alhamdulillah. Oke, saya juga sempat baca nih Pak, kalau pertumbuhan ekonomi di Maros itu ternyata meningkat drastis dari tahun sebelumnya, jadi naik sebesar 9,13%. Ini dari sektor mana Pak? Perkebunan kah, laut, atau pariwisata, atau combine? Dari mana Pak paling terbesar? Iya, ini banyak. Saya dilantik bersama Bu Wakil Bupati itu di tahun 2020. Itu di mana kondisi COVID yang begitu ya membuat semua sektor terpukul lah. Jadi waktu itu Maros di angka pertumbuhan ekonomi hampir kedua terbawah, minus 10% baca. Dan olehnya itu pasca pandemi COVID ini saya ya dan seluruh warga lah, seluruh masyarakat Maros ya kita ini berkolaborasi untuk terus membangkitkan perekonomian kita. Dan alhamdulillah ini bangkit setiap tahunnya. Jadi setiap tahun 2021 kita sudah mencapai plus 1%. Di mana RPJM kami bersama DPR menetapkan mungkin masih minus 1%, tapi kita sudah plus 1%. Jadi udah naik hampir 11 poin. Dan lebih baik lagi alhamdulillah di tahun ini pertumbuhan ekonomi Maros itu sudah 9,35% dan itu sudah peringkat kedua tertinggi di Selatan. Jadi dari 2 terbawah, alhamdulillah menjadi 2 teratas. Keren. Ini karena semua sektor. Sektor transportasi sudah mulai membaik. Sektor pertanian, perkebunan juga sudah mulai membaik. Perkebunan, ya inilah yang semua membuat tingkat perekonomian kita sudah semakin baik. Mungkin yang masih lumpuh pada saat itu pariwisata ya Pak ya. Kondisinya tuh gimana pariwisata saat COVID? Semuanya kan terpukul Mbak. Pariwisata kita nggak ada kunjungan, nggak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai semakin membaik semua. Oke, nah selama kurang lebih ini deh Pak, kurang lebih 3 tahun menjabat Pak. Ada nggak sih Pak hal yang masih menjadi PR besar nih? Iya Mbak, saya ya ini tadi saya sampaikan. Saya ini 13 tahun di DPR, pernah jadi ketua DPR pas diamanahi oleh masyarakat Maros menjadi bupati, pas juga pandemi COVID, di mana ya kita tahu lah kondisi ekonomi negara kita dan daerah kita sudah semakin ya terpukul lah dengan kondisi tersebut, sehingga kadang-kala kita sulit melakukan berbagai aktivitas pembangunan, tapi kita terus lakukan itu. Ya kita tidak hilang semangat lah dalam membangun itu. Ternyata kita bisa membuat pembangunan semakin baik lah. Jadi pembangunan yang sustainable. Jadi pembangunan yang terus kita harapkan terus kita bangkitkan. Walaupun juga kami sudah lakukan yang paling utama di sektor pendidikan dan kesehatan. Baik. Ini menjadi sektor yang kita prioritaskan tanpa melupakan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun perbaikan irigasi, tetap kita lakukan. Tapi yang paling utama adalah membangun sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Maros. Sehingga sektor pendidikan dan kesehatan itu menjadi proses awal kami dalam membangun. Baik, prioritasnya di pendidikan dan kesehatan. Iya, Mbak. Dan yang lagi banyak viral nih Pak, kan Iya. terkait infrastruktur tuh netizen lagi Iya, betul Mbak. ngelihat aduh daerah ini infrastrukturnya gini gitu, kan. Sempat ramai kemarin. Betul, Ramai. Mbak. Iya, iya. Berarti di Maros juga lagi ada pembangunan besar-besaran untuk infrastruktur gitu ya Pak ya. Ya tetaplah. Ya alhamdulillah pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Jadi kita tetap melakukan perbaikan. Ya misalnya selama menjabat kita tetap ada pembangunan jalan yang saat ini sudah mencapai juga ratusan kilo kita perbaiki. Kemudian ada jembatan, kemudian perbaikan irigasi juga kita lakukan, Mbak. Tanpa melupakan itu juga perbaikan-perbaikan sekolah-sekolah yang untuk kita baik SD, SMP yang tugasnya kabupaten, kita tetap lakukan. Luar biasa. Mungkin terakhir Pak, kalau saya boleh tanya nih harapan besar Bapak apa untuk
Kabupaten Maros dan kira-kira ke depannya harapannya apa nih untuk pemimpin selanjutnya? Cita-cita kita semua baik, bahwa Kabupaten Maros yang punya visi misi menjadikan Maros lebih baik, sejahtera, religius dan sejahtera, itu menjadi harapan kami, saya bersama Bu Wakil Bupati. Harapan kita membawa Kabupaten Maros ini yang lebih bagus, terutama bagaimana mendorong masyarakat itu bisa sejahtera. Jadi proses pembangunan, kesehatan, pendidikan, peningkatan UMKM, ini menjadi hal yang utama buat kita picu di Kabupaten Maros. Ini harapan besar kita. Ya walaupun ya memang ya di kondisi saat ini, anggap saya kami Kabupaten Maros yang harus menjabat 5 tahun, tetapi dengan kondisi politik, ya kalau memang terjadi bahwa kami hanya menjabat 4 tahun, itu tidak membuat kami mencapai target visi misi tersebut. Target capaian program-program yang sudah ditentukan di RPJM itu menjadi target harapan kita bisa tercapai di masa periode kami. Oke, berarti masa jabatannya didiskon ya Pak ya? Dikurangin gitu ya? Ada arah ke sana. Ya untuk menjadikan demokrasi di Indonesia semakin baik ya kita harus dukung lah. Betul, setuju Pak. Tapi kayaknya Bapak masih ada 1 periode atau masih ada ya Pak? Ini masih periode pertama, Mbak. Baru periode pertama kan? Berarti ada rencana mau naik lagi Pak, kira-kira Pak? Insya Allah lah. Ini kita serahkan ke masyarakat, Mbak. Oke, ngomongin masyarakat, mungkin boleh Pak pesan untuk masyarakat Maros dan mungkin pemerintah pusat, silakan Pak. Iya, pada hari ini selain hadir di Kompas ini, tadi kami alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dengan menerima reward atau penghargaan mendapatkan dana insentif fiskal. Dalam artian bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Maros dinilai baik oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Ya inilah harapan kita. Hal tersebut kita capai bukan kerja kami, bukan hanya kerja Bupati, Ibu Wakil Bupati dan seluruh OPD. Tapi ini adalah kerja bersama seluruhnya. Kerja masyarakat Maros, doa dari para alim ulama yang ada di Kabupaten Maros, dan doa masyarakat Maros. Dan inilah harapan kita bahwa segala sesuatu yang kita kerja baik tidak akan tercapai kalau tidak ada kolaborasi dan kerja semuanya. Olehnya itu saya pesan pada seluruh masyarakat Maros, ya ucapan terima kasih lah dari saya, dari pribadi dan pemerintah daerah atas dukungan semua pihak sehingga kita bisa mencapai capaian terbaik atau penghargaan terbaik dari pemerintah pusat dan dari masyarakat. Baik, terima kasih banyak Bapak dan semoga Kabupaten Maros semakin maju ya Pak ya. Amin, amin, amin. Amin. Baik, terima kasih banyak sahabat Kompas.com sudah menyaksikan episode Nusaraya kali ini bersama Bupati Maros. Ya, saya Monica Rosa pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.